acara yang kemarin di Swissbell Hotel Ya, ya. Swissbell. Jadi Winda ini menyisihkan puluhan apa ratusan nih? Wah, tadi sampai 17 finalis. Bapandiran santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman di podcastnya Antara Biro Kalimantan Selatan di Pemandiran Santai. Kita kedatangan gadis cantik, namanya Winda Yuniar. Halo Kak Firman. Ya, Winda, apa kabar Winda? Alhamdulillah baik. Ya, Winda ini Putri Pariwisata Kalimantan Selatan 2021 ya. Iya Kak. Baru kapan kemarin dinobatkannya? Minggu lalu Kak, Sabtu. Oh, acara yang kemarin di Swissbell Hotel Ya, ya. Swissbell. Jadi Winda ini menyisihkan puluhan apa ratusan nih? Wah, tadi sampai 17 finalis. Menyisihkan 17 finalis di Kalimantan Selatan di antara gadis-gadis cantik yang lainnya. Iya. Saingannya berat Kak. Oh, berat. Winda ceritain sedikit dong, apa sih Putri Pariwisata ini? Jadi Putri Pariwisata punya tanggung jawab untuk memperkenalkan apa saja yang ada di Kalimantan Selatan itu sendiri. Cakupan Kalimantan Selatan itu kan luas Kak. Entah itu kekayaan alamnya, pariwisatanya, destinasi yang akan kita tunjukkan ke halayak ramai, dan bagaimana kreativitas akan kita angkat sebagai Putri Pariwisata itu sendiri yang ada di Kalimantan. Jadi entah itu kuliner, budaya, kita juga berusaha untuk menunjukkan dan memperkenalkan itu sendiri ke halayak umum itu Kak. Untuk perannya sendiri, aslinya ngambil peran dari, ini kan ditugasnya dari dinas nih, Dinas Pariwisata kan. Winda sendiri gimana ngambil perannya itu untuk di dinas sendiri, istilahnya tuh amanahnya itu apa yang perlu Winda lakukan lah secara aplikasinya di lapangan tuh gimana untuk pariwisata kita? Yang jelas kami kan sekarang sudah punya title sebagai Putri Pariwisata. Ya, benar. Kita sebagai role model untuk masyarakat untuk mempromosikan destinasi wisata yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi melalui sosial media yang paling dekat. Sosial media itu nanti kita upload foto, video yang ada di sekitar Kalimantan Selatan, dan bagaimana kita menarik dan membuat konten itu sendiri agar wisatawan dari Nusantara maupun mancanegara tertarik untuk berkunjung ke Kalimantan Selatan. Ini kan masa pandemi COVID nih. Tentunya kan pariwisata sangat terpukul nih. Sektor yang paling terpukul kan dari sektor ekonomi. Nah, Winda sendiri melihatnya gimana sih Kalimantan Selatan ini? Keterpukulannya dengan COVID ini gimana sebagai Putri Pariwisata nih? Yang pasti jelas wisatawan menurun kan. Iya. Dan bagaimana ekonomi kita juga berdampak dari pandemi itu sendiri. Maka dari itu kita juga mau memasarkan nih gimana wisata yang ada di Kalimantan Selatan dan tetap menjalankan protokol kesehatan itu sendiri. Bagaimana kita juga bisa menunjukkan bahwa kreativitas juga bisa dilakukan secara online. Jadi kalau mau beli kerajinan tangan Kalimantan Selatan bisa ditemukan di e-commerce kayak sudah ada ya? Ya, Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Cuma kan yang kita tahu yang namanya wisata ini kan orang datang nih, misalnya kayak berkunjung nih, wisata alam misalnya. Itu gimana tuh? Ada solusi lah dari Winda sendiri sebagai Putri Pariwisata, gimana nih mensiasati di masa pandemi, tapi bagaimana wisata tetap dikunjungi orang dengan aman, dengan protokol kesehatan. Mungkin dari Winda sendiri apa nih yang? Nah, kita kan dari Kemenparekraf sendiri punya sertifikasi CHSE, Cleanliness, Healthy, Safety, dan Environmental Sustainability. Itu mencakup dalam kebersihan, kesehatan, terus keamanan, dan bagaimana wisata itu tersebut juga ramah lingkungan di daerah itu sendiri kan Kak. Jadi kita menunjukkan bahwa walaupun ada tempat destinasi wisata di tengah pandemi ini, kita memastikan bahwa
wisatawan juga harus mematuhi protokol yang ada, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker atau face shield untuk memastikan bahwa mereka dapat menghilangkan stresnya di tengah pandemi sekaligus menjaga diri mereka sendiri sehingga mereka juga aman untuk berwisata kan. Ini kata-katanya udah kayak Sandiaga Uno nih, kayak Menteri Pariwisata ini. Role model saya Najwa Shihab. Oh, Najwa Shihab, nggak apa. Ya benar-benar. Di Kalimantan Selatan ini kan kita tahu potensinya sangat besar nih untuk wisata alam ya, terutama seperti di semacam di Riam Kanan itu kan, di Loksado. Bagaimana nih dari Winda sendiri untuk mengangkat pariwisata kita, khususnya wisata alam nih, yang sebenarnya primadona nih di Kalimantan Selatan, cuma kayaknya belum tergali maksimal atau gimana nih Winda melihatnya dan upayanya gimana? Memang bahkan orang Kalimantan Selatan sendiri masih banyak yang belum tahu kita punya alam yang sangat kaya. Iya benar. Dari misalnya contohnya paling terdekat Geopark aja Kak, dari Meratus, masih banyak orang yang belum tahu dan belum terjamah ke sana. Sehingga bahkan kita sendiri kan punya kayak penanggulangan intan. Iya benar. Terus penanggulangan intan, dari hewannya sendiri kita punya ikon tersendiri Bekantan di Pulau Curiak, dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya masih banyak yang perlu kita eksplor dan bisa kita tunjukkan bahwa sebenarnya Kalimantan Selatan itu nggak kalah dengan daerah-daerah lain, dengan luar negeri. Banyak yang bisa kita gali lagi dan banyak yang bisa kita tunjukkan ke wisatawan bahwa Kalimantan Selatan itu punya keunikan tersendiri, Kak. Benar-benar. Contohnya selain Pulau Curiak kan Bekantan, Pulau Kembang untuk observasi bagaimana monyet-monyet dan satwa-satwa di sana. Terus Pasar Lok Baintan dan yang Pulau Meratus tadi. Iya. Bagaimana termasuk di Tahura juga batu. ya. Dan kita masih butuh approval dari UNESCO sendiri kan untuk Geopark ini agar bisa ditunjukkan ke internasional. Bagaimana istimewanya kita punya kekayaan alam itu dari segi batu-batunya, alamnya, hutan kita juga. Iya. Masyarakat kan kadang nih Kalimantan Selatan banyak objek wisatanya kan. Aksesnya sendiri itu kadang-kadang kan kita mau ke sana bagaimana nih untuk biar dipermudah, ada penginapannya yang nyaman gitu. Nah, mungkin Winda melihatnya bagaimana itu? Yang artinya nih keluhan-keluhan selama ini dari masyarakat kan gimana untuk kita mengakses ke sana biar lebih mudah. Contohnya tadi Pulau Curiak. Di mana sini kita naik kapalnya dari dermaga mana, dari mana kan gitu kan kadang kan. Nah, untuk aksesibilitas dari Kalimantan itu sendiri sebenarnya situasi kita sekarang ini sedang progresif. Jadi progresif di mana sekarang kita lagi membangun jalan. Iya benar. Untuk meluruskan agar dipermudah lagi untuk ke destinasi wisatanya. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita ada perkembangan dan kemajuan untuk memudahkan kita menuju ke tempat destinasi itu sendiri. Ya. Dari situ kita bisa lihat bahwa lebih mudah untuk menuju ke tempat Tahura misalnya, ke wisata Tahura. Adanya transportasi yang sudah disediakan dari pemerintah maupun dari warga lokal itu sendiri yang membantu wisatawan untuk menuju ke destinasinya. Iya. Kemarin kan aku sempat ada berkunjung ke Riam Kanan. Kebetulan kemarin kan ada dari teman-teman Jasara Harja juga kan, edukasi soal kapal wisata itu. Katanya belum ada asuransinya katanya buat wisatawan untuk yang naik itu. Nah, mungkin itu bagian dari edukasinya Putri Pariwisata juga nggak untuk mendorong ya biar
fasilitas-fasilitas tempat wisata itu benar-benar tercover, dalam arti termasuk asuransinya, biar memberikan rasa aman kepada pengunjung juga, bahwa ini benar-benar ada peran pemerintah lah di situ. Gimana ini peran dari Putri Pariwisata untuk mengedukasi itu? Itu sebenarnya bagian dari evaluasi terhadap tempat wisata kita. Iya. Jadi masukan-masukan dari warga maupun dari wisatawan yang ada akan kita tampung, dan itu membuat kita bisa memperbaiki lagi Iya. yang lebih baik bagaimana seharusnya wisata itu dijalankan gitu. Termasuk seperti di Loksado itu masih ada beberapa lah. Yang kurang ada life vest-nya. Iya. Kayak bambu rafting kan bahaya. Ya tuh kan, makanya ada apalagi kan yang masih belum ada kurang-kurang bisa. kan itu kan, Iya. ada yang nggak dilengkapi Iya. apa lap jacket, pelampungnya itu kan kadang-kadang. Ya, jadi kan ini kita penting menerapkan 7 sabta pesona pariwisata kan. Nah, jadi 7 sabta pesona itu mencakup keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, terus ramah tamahnya, kenangan, dan bagaimana itu semua kita terapkan, dan lebih pentingnya lagi mengedukasi warga lokalnya bahwa oh seharusnya kita itu gini loh biar aman nih warganya, biar warga aman, wisatawan aman juga gimana seharusnya, terus Iya, iya. gimana menjaga kebersihannya, baiknya disediakan tempat sampah. Jadi sekaligus kita menjaga lingkungan itu sendiri. Dan bagaimana kita juga bisa mengimprove lagi, memperbaiki destinasi yang sudah sebenarnya sudah lumayan cukup dikenal, Iya benar. dan bagaimana kita bisa menjaga destinasi itu dan memperbaikinya ke arah yang lebih baik lagi. Winda kan sebagai apa sosok pemudi lah, bukan pola pemuda kan cowok nih, pemudi. Gimana sih melihat pariwisata sendiri? Emang tertarik apa karena jadi putri pariwisata aja nih? Maksudnya ya dari perwakilan isi hati nurani anak-anak muda sendiri gimana sih melihat pariwisata? Sebenarnya dari saya pribadi, Iya. saya memang suka jalan-jalan. Ya itu. Walaupun Jalan-jalan ke mall kan jalan-jalan kemana nih? ya ke mana-mana lah. Jalan-jalan, tapi belum terlalu tereksplor lagi daerah Kalimantan Selatan. Iya. Dan sebelumnya juga background saya belum pernah ikut putri pariwisata ataupun yang di dunia pageant lah. Iya, iya. Belum pernah sama sekali. Jadi sebelumnya saya itu debat bahasa Inggris, Kak. Jadi mau coba, oh gimana sih rasanya gitu kan ikut putri pariwisata. Jadi belajar dari catwalk, belajar full make up. Iya, iya. Full make up kan beda dari make up yang sehari-hari, pakai foundation dan segala Iya, macam. Terus belajar gimana gaya photoshoot, biasanya iya. kaku Iya, kan. benar-benar. Nah dari situ banyak pembelajaran yang didapat saat mengikuti putri pariwisata ini. Sekaligus kan kita ketemu dengan narasumber-narasumber yang sudah yang berpengalaman, kayak dari Putri Pariwisata Nasional Kak Jessi, dan dari Pak Widi Yayasan Eljon dari Jakarta langsung. Di situ banyak narasumber-narasumber yang sangat ahli di bidangnya, dan kita dapat ilmu yang sangat banyak yang bisa kita emban di sana. Artinya maksud aku di anak muda sendiri tuh pengennya wisata ini bagaimana sih? Khususnya di Kalimantan Selatan nih, kan kita ini menawarkan wisata alam kan, kebanyakan kan nih wisata alam lah yang benar-benar kita punya potensi kan. Kalau yang istilahnya rekreasi yang dibuat manusia kan masih sangat sedikit kan. Paling contohnya misalnya kayak di Banjarbaru itu kan ada Amanah Borneo Park, itu kan ibaratnya kan buatan nih. Yang lebih ini kan lebih ke alam nih, kayak Riam Kanan, Loksado kan. Nah, maksud kakak ini di pikiran anak muda sendiri pengennya wisata tuh bagaimana sih? Paham. Pengennya ya gimana? Nah, ada beberapa hal yang kita inginkan. Pertama, ada yang membuat wisata itu sendiri, pengalaman wisata itu sendiri beda dari yang lain. Iya, Contohnya informasi yang didapat dari segi historical background.
sejarahnya dari wisata itu sendiri, ataupun dari segi pemandangannya yang berbeda dari yang lain. Nah, sebagai pemudi kita ingin pengalaman itu yang hanya kita dapat misalnya di Kalimantan itu sendiri. Iya, benar. Nah, sebagai pemuda kita Nah, juga itu sudah dapat nggak Iya. pertanyaannya? Udah ada nggak? Misalnya Iya. salah satu objek wisata yang ada, yang menurut Winda kayak gitu, ada nggak? Sebenarnya yang paling berkesan itu, walaupun jawabannya sering ya, Lok Baintan itu paling berkesan, Kak. Soalnya kan kita Kalimantan Selatan terkenal dengan 1000 sungai. Iya. Kita juga jarang menemukan transaksi langsung yang ada di atas jukung misalnya. Jukung itu transportasi tradisional punya Kalimantan Selatan. Iya. Entah kita ketemu acil-acil, ibu-ibu yang jualannya itu, bagaimana kita bisa yang eksperimen yang sangat unik di Kalimantan Selatan. Iya. Kota 1000 sungai. Bagaimana dengan potensi susur sungainya sendiri gimana nih? Sepanjang Winda tahu gimana saat ini perkembangan Susur sungai yang kan- digaungkan wali kota kita Iya, Ibnu Sina nih gimana? Susur sungai kan biasanya kita mesti datang subuh kan. Subuh itu di saat masih gelap gulita, Iya, terus kita bisa menikmati sunrise-nya di atas jukung itu tadi. Nah, itu sendiri Kak memang suatu wisata yang harus diketahui dengan halayak ramai Kak. Soalnya Iya benar. kita ingin menunjukkan bahwa ini loh yang punya Kalimantan Selatan gitu, berbeda dari yang lain. Dari susur sungai itu sendiri kita bisa tahu kan, kita bisa lihat bagaimana warga lokalnya tinggal karena kita melewati pemukiman warga, Iya. terus bagaimana sungai kita begitu luasnya, terus kita juga melihat transaksi antara acil-acil dan mendengarkan pantun Iya, yang ada dari acil-acil itu sendiri. Pertanyaannya yang simpel aja nih, yang pengen tahu masak. Kalau mau susur sungai dari mana mulainya? Di mana mendatanginya? Istilahnya kan kalau warga itu kan langsung di mana sih kalau pengen susur sungai? Dermaganya di mana? Biasanya paling mudah itu dari Siring 0 km Kak, Taman Siring 0 km. Situ sudah ada Nah, fasilitasnya. di situ sudah lengkap, sudah dari kita bisa santai-santai, mau ke Lok Baintan itu sendiri. Iya. Terus kalau mau terus lagi kita bisa ke Pulau Kembang. Nah, dari situ kita bisa lewat Taman Siring 0 km. Nah, ya jadi kalau ada yang masih bertanya belum tahu di mana susur sungai, datangin saja di Taman Siring. 0 Taman km. Siring 0 km ya, atau di Patung Bekantan di Maskot. Ya, bisa. Nah, Di bisa lewat maskotnya Patung Bekantan yang Maskot. paling besar. Iya. Bekantan. Jadi teman-teman yang masih bertanya di mana sih kalau pengen wisata susur sungai, silahkan datang saja di Taman Monumen Ya bisa di Monumen 0 km atau di Monumen Bekantan Monumen Bekantan, atau Taman Siring 0 km. Taman Siring 0 km di Banjarmasin, di tengah kota pokoknya. Ya. Kita kan punya potensi juga untuk kulinernya. Gimana Kalimantan Selatan? Ini kan bagian dari wisata juga nih. Gimana yang Winda tahu nih untuk wisata kuliner kita nih? Kan ada soto Banjar, Satu Banjar. ketupat ya. kandangan. Ketupat kandangan. Itu jadi tugas Winda juga gak untuk digali itu? Memang kuliner salah satu tugas kita yang lumayan enak untuk digali. Karena kita punya gari batanak. Gari Iya, batanak itu benar. kan unik karena pakai ikan asin, Iya, benar. telurnya, terus kita punya soto Banjar tadi yang bisa dinikmati sambil menikmati pemandangan sungai kan Iya, benar. biasanya. Nah, itu kita bisa memperkenalkannya dengan mudah karena memang itu cuman ada di Kalimantan Selatan dan lebih enak diingatnya Kak, soto Banjar. Iya, soto Banjar kan, ada Banjarnya ya. Banjarnya. Nasi kuning. Ada juga di daerah Tabalong, Kelua, Gangan Paliat. Tahu lah Winda Gangan Paliat? Belum pernah nyoba. Harus coba tuh. Tuh enak banget juga tuh. Itu paling khas juga tuh di hulu sungai. Dari
kue tradisionalnya. Ya, 41 macam Iya, 41 macam kue tradisional. kue khas tradisional Kalimantan Selatan. Untuk perkembangan Kalsel ini kan paling terkenal juga pasar terapungnya nih. Iya. Sudah mendunia lah istilahnya, orang ingatnya Kalimantan Selatan ingatnya pasar terapung. Sekarang kan yang masih hidup, yang berkembang kan Lok Baintan di Sungai Tabuk kan Kabupaten Banjar. Bagaimana Winda melihat Lok Baintan, apa bisa lebih diangkat lagi, lebih potensinya lebih besar lagi, bahkan bisa istilahnya apalah seperti di luar negeri lah gitu nah, yang lebih wah lagi. Gimana Winda melihatnya Lok Baintan? Yang pasti pentingnya kita untuk menjaga ekosistem yang ada kan dari sungai itu sendiri. Gimana kita bisa menunjukkan bahwa sungainya ternyata bersih loh. Nah itu kan penting bahwa kita menunjukkan bagaimana yang terjadi di pasar Lok Baintan itu sendiri. Nah untuk hal mengembangkannya lagi, saya rasa dari sosial media itu sudah kita sudah mudah untuk mencapai wisatawan karena lewat hashtag, lewat tag misalnya dari Dinas Pariwisata, orang bisa lihat bahwa pasar Lok Baintan kayak gini, pasar terapungnya gitu. Nah di situ kita bisa lebih mudah untuk mengenalkan pasar Lok Baintan itu sendiri, dan sekaligus kita juga bisa meningkatkan lagi gimana, karena orang melihat bagaimana pasar terapung itu sendiri dan bagaimana masukan-masukan itu jadi membangun pasar terapung itu sendiri. Susur sungai, sungainya kan berarti harus bersih nih. Iya. Kalau sungainya kotor, Iya. mohon maaf warganya masih BAB di sungai. Iya. Gimana susur sungainya mau berkembang? Aktivitasnya. Kan kemarin ada juga program dari pemerintah Kabupaten Banjar tuh untuk membebaskan sungai dari jamban. Istilah orang Banjar kan jamban tuh. Klosetnya di sungai kan. Iya. Kayaknya kan masih ada keterkaitan nih. Artinya dari hulunya kita bersihkan sungai dulu, baru pariwisatanya kan bisa diangkat lagi. Iya. Mungkin itu edukasi dari Winda apa itu? Artinya memastikan dulu sungainya bersih dulu gimana? Sebenarnya ada butuh pendekatan secara intens terhadap warga lokal, dari bagaimana kita mengedukasi aktivitas mereka, karena memang aktivitasnya 90% di sungai itu ya, sendiri. Benar. Jadi bagaimana kita pendekatannya, bagaimana seharusnya ada memang aktivitas yang seharusnya dilakukan di luar dari sungai itu sendiri, dan ada aktivitas yang memang kita bekerja misalnya di daerah sungai itu sendiri. Nah, bagaimana kita mengedukasi itu ya lewat sosialisasi misalnya terhadap warga lokal. Kita mengumpulkan ibu amang-amang, bapak-bapak dan ibu-ibu misalnya, kita mengedukasi mereka bagaimana seharusnya mereka beraktivitas, melakukan dan lain hal segala macam, dan bagaimana kita juga bisa meningkatkan lagi wisata yang dekat dengan aktivitas mereka itu sendiri, seperti susur sungai tadi. Cuman kalau di sungai di Kalimantan Selatan nggak ada orang mandi, nggak ada aktivitas, kayaknya bukan Kalimantan Selatan juga lah. Artinya kan menjadi kearifan lokal juga sebenarnya lah, tapi mungkin bagaimana kita lebih mengedukasi warga lah, yang mungkin pakaiannya lebih sopan saat mandi atau karena kan ini wisatawan lewat nih. Jadi mungkin itulah yang perlu didorong lagi mungkin. Kan ada aktivitas yang memang pantas untuk ditunjukkan, Iya, dan makanya itu maksud kakak yang itu. seharusnya disimpan dari warga lokal itu sendiri. Kan nggak mungkin kita menyuruh warga lokal untuk mandi di pinggir sungai terus dilihat warganya, ataupun di jamban itu sendiri kan kurang etis lah. Iya, makanya itu. Untuk lebih menarik wisatawan di Kalimantan Selatan ini, kayaknya perlu didukung juga akses transportasi kan, terutama di udara kan. Saat ini apa perlu dibuka lagi rute-rute
selain daerah-daerah lain di Indonesia, misalnya langsung rute direct ke Kalimantan Selatan kan? Apa perlu dari luar negeri juga langsung? Misalnya dari Malaysia, gimana Winda melihatnya itu? Kan sekarang Kan ini penting nih aksesnya. iya. Sekarang Bandara Soekarno Hatta bandara kita Samsudin Nur. Iya, Samsudin Nur Iya. Bandara Samsudin Nur sekarang kan sudah Sudah internasional ya, statusnya sudah internasional. Kemungkinan besar akan lebih mudah lagi diakses dari mancanegara. Karena itu kan seiring berjalannya waktu progresif dan terus improve kan. Iya. Artinya penting ya untuk sebenarnya rute itu ya untuk membuka akses masyarakat luar ke Kalimantan Selatan ya. Mungkin terakhir nih harapan Winda nih sebagai putri pariwisata untuk perkembangan wisata kita ke depan apa nih harapannya? Harapan saya Apa yang diinginkan Winda nih? ya, terutama untuk pemuda dan pemudi untuk terus menjaga kelestarian lingkungan kita, menjaga kekayaan alam. Kita boleh misalnya menjelajah dunia kan Kak, menjelajah apa saja yang kita punya di Kalimantan Selatan itu sendiri, tapi tetap kita harus menjaga lingkungan itu sendiri. Terima kasih. Itulah pesan-pesan dari Winda, Putri Pariwisata Kalimantan Selatan. Ngomong-ngomong Winda juga, ini apa nih yang dibawa ini? Ini tas purun. Tas purun. Nah, ini khas Kalimantan Selatan. Salah satu kreativitas yang menjadi ikon apa istilahnya? Buat Kalimantan oleh-oleh juga lah, oleh-oleh dari wisata di Kalimantan Selatan yang bisa dibawa pulang oleh wisatawan ini dari juga luar. mengurangi penggunaan plastik. Nah, ini juga ada edukasinya mengurangi penggunaan plastik, jadi bisa menggunakan tas tikar purun dari Kalimantan Selatan. Itulah tadi perbincangan kita. Terima kasih Winda sudah datang di Antara di obrolan kita hari ini. Semoga saja Kalimantan Selatan ini wisatanya dapat tumbuh dan berkembang lagi. Tentunya harapannya pandemi ini cepat berakhir agar benar-benar pulih 100% untuk pariwisata di Kalimantan Selatan. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jadi wisatanya aman, warganya aman, warganya sehat. Kita semua aman. Itulah tadi obrolan kita bersama Winda Yuniar, Putri Pariwisata Kalimantan Selatan 2021. Sampai jumpa lagi di podcastnya Antara berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.